hari Kamis ya, ceritanya Kamis manis. Kita di sini mau live baking membuat cemilan asin, gurih dan proteinnya tinggi banget ya. Kita mau bikin pie gluten free isi tuna dan jamur, atau kerennya kita mau bikin tuna kiss ya. Nah, hasil kreasi ini kemarin kita masuk di kompetisi masterclass ikan versus kopinya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ini kita masuk 20 besar, terus kita nanti kirim sampel supaya nanti kalau diterima oleh juri kita masuk 10 besar. Nah, dari 10 besar itu nanti dipilih 3 deh pemenangnya yang dapat pembinaan dari Kementerian Kelautan Perikanan, serta nanti ada jalan-jalan ke Acehnya. Oke, nah sekarang kita akan kasih tahu ya resep pie tuna yang berhasil lolos tadi ya di kompetisi masterclass ikan versus kopinya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini cara bikinnya gampang banget, dan nanti bunda atau teman-teman di rumah bisa rebake bersama anak-anak ya, karena bikinnya gampang banget. Dan nanti ikannya pun bisa diganti ya, nggak mesti ikan tuna, boleh ikan lele, boleh ikan nila ya, boleh juga ikan kakap, boleh ikan dori, boleh ayam ya, boleh daging sapi atau daging kambing. Kalau yang masih punya daging kurban bingung mau diapain, kita bisa ya bikin ke isian pie ini. Oke. Ini bahan-bahannya saya nyontek dulu. Oke, bahan-bahannya ada 100 bahan kulitnya dulu ya. Nah, ini saya sebutin, nanti dicatat ya, atau kan bisa didengerin lagi nanti di IGTV kita. Bahan-bahannya adalah 150 gram margarin. Kalau mau diganti mentega gimana? Bisa, tapi nanti teksturnya pasti lebih beremah ya. Karena kalau margarin ini meskipun ya memang kurang sehat, tapi kalau pie gluten free ini dia bisa lebih kokoh. Kalau mau diganti mentega juga nggak apa-apa ya. Dengan catatan nanti menteganya kondisinya dingin ya kalau untuk mau bikin pie. Kemudian ada 270 gram tepung loka-loka. Kemudian 4,5 sendok makan air es. Dan di sini saya tambahkan ekstra 1/4 sendok teh santan gam, supaya pie-nya agak lebih kokoh, jadi tidak terlalu remuk gitu ya. Nah, pie itu kita aduk nih ya. Ini pie-nya udah jadi nih, kemarin dibikin pie-nya ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya dia pakai cetakan pie ya harusnya, cuma di sini saya pakai cup aluminium foil karena ini akan dikirim ke Jakarta. Nah, khawatirnya kalau kita nggak pakai wadahnya ini nanti dia buyar gitu ya, ambiar si pie-nya ini. Cara bikinnya gampang banget kulitnya. Jadi pertama tepung loka-loka, tambahin santan gam. Kalau santan gam yang nggak ada di skip juga nggak apa-apa, diaduk. Kemudian kita masukkan margarinnya tadi atau mentega dingin 150 gram ya, menteganya atau margarinnya. Kita aduk pakai spatula ya, jangan pakai tangan dulu, pakai spatula. Atau kalau punya pisau pastry, kalau nggak ada pakai spatula aja. Kita aduk sampai dia berbutir-butir. Nanti adonannya memang nggak akan kalis ya, adonannya akan berbutir-butir kayak pasir ajaib anak-anak tuh ya, kayak gitu. Nah, setelah itu untuk mengentalkannya, menyatukan adonannya, kita masukkan air es 1 sendok demi 1 sendok. Sampai totalnya 4,5 sendok makan air es. Kalau saya pakainya buat sendok makan, tapi pakai sendok takar. Ya, supaya lebih terkontrol takarannya itu. Masukkan 1 sendok makan air es, kita aduk pakai ujung jari aja. Ya, nanti dia akan menyatu, adonannya akan kalis. Setelah dia kalis, kemudian baru kita cetak di cetakan pie. Nah, kalau saya cetakan pie yang kecil, ya cetakan pie yang kecil boleh tolong diambilin Mbak Lisi contoh ya di bawah. Kalau cetakan pie yang kecil itu diisi kira-kira 15-17 gram. Ya, itu akan mendapatkan, satu resep tadi mendapatkan kurang lebih 24 pieces kulit pie. Nah, kalau ini saya pakai yang seperti ini, dia lebih gede ya, cup alufo ini sekitar 25 gram nih isinya. Nah, kemudian ini kita susun, kita rapikan kayak gini ya, dirapikan. Terus kita tusuk-tusuk biar dia nggak menggelembung saat dipanggang. Kemudian dipanggang 3/4 matang sampai dia kokoh. Nah, jadi ini belum matang ya, ini belum matang ya, seperti ini sampai dia kokoh begini. Nah,
Jangan setengah matang juga, kalau setengah matang nanti kurang bun. Jadi 3/4 matang lah kurang lebih ya. Tapi jangan sampai dia sudah mulai kecoklatan. Nah kalau sudah seperti ini baru nanti kita akan isi dengan bahan isiannya, dengan isian tuna yang creamy ya. Kalau 1 cup ini 25 gram, satu resep dia dapat 18 pieces. Kalau per cupnya 25 gram adonan. Nah, kalau yang seperti ini kita pakai pie yang kecil kayak gini ya, diameternya kurang lebih 8 cm. Nah, ini bisa isinya 17 gram, dapatnya satu resep 24 pieces. Atau kalau mau pakai cetakan pie yang gede itu juga boleh ya. Berarti kan itu cukup jadi satu cetakan pie. Oke, nah sekarang kita bikin bahan isiannya ya. Ini bahan isiannya semuanya ada di rumah kok bahan-bahannya. Yang pertama ini ada 1/4 buah bawang bombay, setengah ya, setengah buah bawang bombay. Ini saya bikinnya setengah resep aja, soalnya jadi cuma 1/4 buah bawang bombay. Aslinya resepnya setengah. Kemudian di sini ada ini 50 gram jamur kancing ya. Ini opsional, mau diganti brokoli boleh, diganti wortel parut boleh, nggak pakai pun nggak apa-apa ya. Cuma kayaknya lebih enak gitu kalau ada jamurnya. Ini 50 gram. Kemudian ini ada 120 gram ikan tuna filet mentahnya, terus kemudian kecil-kecil, terus disangrai sebentar. Ya, disangrai sebentar. Terus di sini ada ini 25 gram keju. Ini saya pakai kejunya keju parmesan. Keju cheddar juga boleh. Terus ini 125 ml susu cair ya, kalau nggak ada susu bubuk dikasih air juga nggak apa-apa. Ini 2 butir telur. Kemudian ini ada garam sama lada. Kemudian ini ada oregano untuk taburan. Dan terakhir ini minyak kelapa. Ya. Nah, ini saya bikin tadi cuma setengah resep. Jadi setengah resep itu jadinya 9 cup lebih dikit ya, 9 cup. Kemudian tadi ini 1/4 bawang bombay, 50 gram jamur, 25 gram keju, 120 gram ikan tuna, 125 ml susu cair, 2 butir telur, garam, lada, oregano dan minyak. Oke, sekarang kita bikin dulu bahan isiannya. Nah, ini kita panaskan dulu wajan. Panaskan minyak ya. Panaskan minyak. Kita tumis dulu bahan isiannya. Oke, sambil menunggu ini kita bikin dulu cairannya ya. Jadi cairannya ini susu kita masukkan 125 ml. Kemudian ini ada 2 butir telur. Nah, ini kita kocok lepas. Sambil ini kita tumis bawang bombaynya sampai wangi ya. Nah, ini kita kocok lepas telur sama susu, tambahin kejunya. Kalau bunda di rumah ada whipped cream, boleh ditambahin whipped cream ya, setengahnya susu, setengahnya whipped cream. Itu hasilnya lebih creamy. Oke,
ini bawangnya udah harum, kita masukkan jamurnya. Masak sampai jamurnya layu. Jadi diganti brokoli boleh, kasih wortel juga boleh ya. Ikan tuna pun bisa diganti apa aja yang ada di kulkas ya. Tapi saran saya kita pakai daging yang asli. Kita jangan menggunakan proses meat ya. Kita kurangi proses meat kecuali kita bikin sendiri. Tanpa ada tambahan bahan-bahan yang berbahaya ya. Oke, ini jamurnya udah mulai layu. Sekarang kita masukin ikan tunanya. Kemudian tambahkan garam sama lada. Kita masak sampai dia wangi ya. Nah, ini udah cukup seperti ini. Nah, tumisan tuna jamur ini kita masukkan ke dalam susu dan telur, adonan cairnya tadi ya. Nah, saya masukin dulu ya. Udah deh. Ini nanti kita isikan ke dalam pie-nya. Sesimpel ini bikinnya. Boleh sendok? Kita icip dulu ya rasanya ya. Udah asin, udah gurih sih. Soalnya pakai keju parmesannya ya, enak. Oke, ini udah tercampur rata seperti ini. Nah, kayak gini isinya. Nah, ini kita isiin ke dalam adonan pie-nya. Pie ini tadi udah kita panggang, suhunya 150 sampai 160 derajat sampai dia kokoh ya. Jadi mulai agak kecoklatan, tapi dia belum matang banget. Oke ya. Nih, saya isi dulu bahan isiannya. Kira-kira 1 sendok makan. Nanti baru kita tuang nih kuahnya, cairannya ya. Kalau pakai cetakan pie yang besar langsung tuang semua aja. Nah, nanti kalau pakai cetakan pie yang kecil yang seperti ini, nah ini satu porsinya itu 2 buah pie. Jadi sekali kita cemilan itu 2 buah. Nah, karena ini cetakannya agak gede pie-nya, berarti satu cemilannya itu 1 ya. Cukup 1 aja, 1 kali cemilan.
penuhan dikit. Oke, ini saya tinggal ngisi-ngisi airnya aja. Kita bikin isinya munjung. Oke, kalau sudah, kita taburi oregano ya sedikit. Nah, sudah siap. Siap dipanggang. Kasih lagi sedikit. Mana yang isinya sedikit ini dia. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya ini kita panggang lagi sampai nanti dia matang ya. Jadi tanda dia matang ini kulit painya udah berubah kecoklatan, sedikit coklat muda gitu. Kemudian juga nanti dia ngegembung ya painya, seperti kalau kita bikin pai susu. Ya, seperti kalau kita bikin pai susu. Oke, ini kita udah siap dipanggang ya. Nah, gampang ya membuatnya. Ini udah ready dan kita siap panggang. Oke, itu dulu dari tim Loka-Loka bersama saya Marina Nurka TV untuk live baking hari ini. Kita sudah membuat cemilan asin pai tuna bebas gluten. Dan tadi tunanya boleh diganti pakai apa aja. Kalau di sini Bunda masih punya daging sapi atau daging kambing, boleh ya dicincang nanti buat bahan isiannya. Kemudian 1 kali cemilan adalah hanya 1 cup kalau besar. Tapi kalau kecil kayak gini tadi 1 kali cemilan adalah 2 ya. Jadi kita cemilannya juga tinggi protein, tidak hanya sekedar karbohidrat saja. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Sampai jumpa lagi insya Allah pada live baking di minggu depan. Minggu depan tetap di hari Rabu, tapi kayaknya jamnya nanti berubah. Ya, kayaknya jamnya nanti berubah. Mungkin setelah makan siang nanti kita live bakingnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.